Assalamualaikum, sugeng rawuh, selamat datang, salam rahayu, matur sembah nuwun. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae. Untuk kali ini Mbak Ning tidak akan memberikan bacaan terkait dengan weton, tapi ini adalah terkait dengan perubahan sebuah peristiwa yang potensinya terjadi pada pergantian tahun. Pesan ini untuk umum, jadi boleh weton apa saja Anda menyimak dari awal sampai akhir. Karena ini bisa merupakan peringatan, bisa juga memberikan afirmasi yang baik kalau kejadiannya baik. Kalau misalnya ternyata kurang berkenan, bisa jadi antisipasi. Temanya di pembacaannya Mbak Ning untuk video kali ini adalah peristiwa-peristiwa yang berpotensi terjadi pada pergantian tahun. Jadi ini kan sudah mulai pergantian tahun, sudah dekat-dekat. Kita akan coba melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang berpotensi terjadi pada pergantian tahun. Mungkin ini Mbak Ning akan menarik dua energi atau ada dua video. Ini bagian yang pertama. Nanti bagian yang kedua kita akan tarik lagi peristiwa-peristiwa yang berpotensi terjadi pada pergantian tahun. Bisa ini sudah jenengan alami loh ya. Tapi bisa juga beberapa di antara Anda yang setia nonton channelnya Mbak Ning ini justru nanti persis akan kejadian di pergantian tahun. Mari kita kasih apresiasi untuk adminnya Mbak Ning yang selalu setia upload video-videonya Mbak Ning. Menjawab Anda yang bertanya soal pembacaan pribadi berbayar. Kasih jempol di video ini, lalu di-subscribe, ditunjuk lonceng notifikasinya. Peristiwa-peristiwa yang berpotensi terjadi pada pergantian tahun. Yang pertama, kita punya pesan keluarga. Lalu yang kedua, di sini kita punya pesan konselor. Dan yang ketiga, kita punya pesan penerimaan diri. Tiga pesan ini mungkin penting untuk Anda. Di mana pergantian tahun yang perlu jenengan lakukan atau yang perlu menjadi kewaspadaan. Adanya perpecahan di antara keluarga. Dalam arti ada perselisihan. Yang satunya mau merayakan tahun baru di sini. Yang satunya lagi mau merayakan tahun baru di sono. Yang satunya lagi ndak tahun baruan. Nah, ada potensi perpecahan keluarga. Maka sebenarnya situasi ini berakar dari pengalaman emosional anggota keluarga. Tapi kalau masing-masing ini mampu memahami, mampu saling menerima, tentu akan ada solusi atau jalan tengah. Peristiwa-peristiwa pada pergantian tahun yang terkait dengan keluarga, mari kita lihat. Yang di sini ini muncul ada kartu 10 wajik. Lalu ada kartu Ratu Sekup dan yang terakhir di sini yang muncul adalah 7 hati. Di energi ini yang Mbak Ning rasakan adalah terkait dengan ekonomi, faktor ekonomi, uang, kecukupan untuk keluarga. Dalam arti ada seseorang yang mungkin akan mengeluarkan banyak uang di pergantian tahun, banyak keinginan gitu loh. Boros. Nah ini pergantian tahun biasanya begitu ya Mbak Ning ya. Iya, menghabiskan waktu. Ada yang mau liburan akhir tahun, pada pergantian tahun mau liburan ndak tahu kemana. Tapi ini ada bosnya. Bosnya itu dalam arti mungkin bosnya ini orang tuanya atau mungkin anak-anaknya yang sudah mapan seperti itu. Yang pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan untuk pergantian tahun. Banyak keinginan Mbak Ning, iya banyak keinginan karena di sini ada 7 hati. Dalam arti tuntutan-tuntutan bisa saja. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pergantian tahun yang berhubungan dengan keluarga ya boros. Boros di keuangan, banyak pengeluaran.
banyak tuntutan, banyak keinginan yang bisa menimbulkan perpecahan keluarga. Tapi yang perlu diingat juga, peristiwa ini akan bisa menjadi baik apabila Anda ini bisa menekan emosi, lalu bisa juga memahami situasi. Jika Anda meminta untuk malam pergantian tahun itu harus begini, padahal situasi ekonomi keuangannya tidak memungkinkan. Nah, kalau bisa saling memahami seperti itu, keluarga ini akan bisa jadi aman, nyaman, damai, tentram, dan sentosa. Begitu nggih. Pergantian tahun, kira-kira ada peristiwa-peristiwa seperti apa lagi? Kartunya ini ada 9 wajib. Lalu di sini yang muncul adalah Jack hati dan yang terakhir Joker. Di mana sebelumnya ada pesan yang tertulis ini tentang konselor. Disadari atau tidak, sejatinya Anda ini adalah seorang konselor alami. Ya nggak heran kalau misalnya orang-orang di sekitar Anda itu senang curhat, senang meminta pendapat, lalu ngobrol dengan Anda, saling bertukar pikiran. Anda pun sepertinya juga bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Minimal bantuannya itu saran kalau Anda tidak punya materi. Di sini yang Mbak Ning lihat, peristiwa-peristiwa di pergantian tahun mungkin ada beberapa orang yang akan datang kepada Anda karena Anda dianggap sebagai orang yang sudah sukses, orang yang sudah mampu, yang tidak ada masalah keuangan. Jadi segala tercukupi, segala terpenuhi. Nah, orang ini sepertinya membutuhkan bantuan Anda. Bantuannya tentang apa Mbak Ning? Mbak Ning tidak tahu ya. Mungkin bantuannya itu adalah dia pinjam duit, bisa toh ya, dia pinjam duit. Dia minta bantuan modal, bisa toh, dia curhat dulu kondisi keluarganya gimana. Lalu juga kondisi uangnya, finansialnya bagaimana. Nah, ini orang ini butuh bantuan Anda. Mungkin orang ini bukan hanya sekedar butuh bantuan tapi juga meminta Anda untuk menanamkan modal. Nah, mungkin dia mau buka usaha. Anda kan dianggap orang yang sudah berhasil. Nah, orang ini mau buka bisnis, Anda akan ibaratnya dimintai tolong untuk menanamkan modal. Itu yang Mbak Ning lihat. Peristiwa-peristiwa ini berpotensi terjadi pada pergantian tahun. Selanjutnya, peristiwa apa lagi yang berpotensi terjadi pada pergantian tahun? Di sini Mbak Ning melihat ada kartu penerimaan diri. Kalau kita bicara soal penerimaan diri, pandang diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda bisa melihat kebaikan dalam diri setiap orang, membantunya meraih potensial diri tertinggi yang dia miliki. Ini lebih kepada pesan agar orang-orang yang ada di sekitar Anda itu tidak dicurigai. Dalam arti begini loh, kalau ada orang yang mendekat Anda pada pergantian tahun, Anda mungkin baru kenal sama seseorang begitu aja di pergantian tahun, orang ini mungkin akan gencar sekali mendekati Anda. Tentu ada tujuan, tetapi di sini Anda tidak diperkenankan untuk curiga, suudon. Nah, tapi kan kita perlu waspada, iya. Waspada tapi tidak curiga, apalagi curiganya yang berlebihan. Karena setiap orang itu pasti ada ceritone, ada skenarionya kenapa dia datang pada kita, seperti itu. Jadi terima dulu orang-orang yang memang mendekat pada pergantian tahun. Nanti dari sana melihat dulu perkembangannya. Kita lihat. Nah, di sini ada kartu 6 keriting, selanjutnya 9 keriting, lalu di sini ada ratu wajik. Kalau yang Mbak Ning lihat di sini memang ada sebuah perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang. Misalnya pada pergantian tahun ini ada saudara-saudara Anda, kerabat-kerabat Anda, atau bahkan bisa jadi Anda sendiri yang melakukan
perjalanan. Ndak tahu apakah itu liburan, Anda akan menikmati liburan di luar kota atau luar pulau, begitu sih. Dan di sana nanti Anda akan ketemu dengan orang-orang baru. Nah, ketemu dengan banyak orang. Orang-orang itu nanti bisa saja ternyata sudah lebih sukses dari Anda. Atau justru sebaliknya, orang-orang itu ternyata justru banyak mengeluh pada Anda. Ini bisa terbulak-balik sih energinya. Mengeluh pada Anda. Nah, ketika Anda menerima orang-orang yang datang itu mengeluh, Anda jadi kepikiran. Terus bukan hanya kepikiran, mungkin membawa kecurigaan juga. Anda jadi takut pada sesuatu hal yang belum terjadi, Anda jadi khawatir seperti itu. Khawatir apa? Ya mungkin khawatir orang itu akan pinjam duit, orang itu akan mengganggu kenyamanan Anda, banyak hal. Nah, makanya di sini tadi Mbak Ning melihat supaya Anda tidak khawatir atau tidak memblokade diri sendiri. Tidak apa-apa bertemu sama orang lain, tidak apa-apa. Untuk pergantian tahun. Yang Mbak Ning lihat seperti itu. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pergantian tahun secara umum. Kita coba lihat beberapa kartu, mungkin 5 kartu di sini. Selanjutnya yang muncul adalah Ratu Hati. Lalu Jack Keriting, As Wajik, 7 keriting, dan di bagian bawah kartunya ada kartu 9 sekup. Nah, peristiwa-peristiwa di akhir tahun ini untuk 35 weton. Jadi jenengan ambil yang manfaatnya saja. Peristiwa-peristiwa di pergantian tahun adalah kebahagiaan kumpul sama keluarga, itu juga ada. Lalu kabar baik yang terkait dengan komunikasi, obrolan di sini. Kabar baik yang Anda terima. Terkait dengan keuangan, lalu juga adanya penghasilan tambahan. Termasuk juga pergantian tahun, beberapa di antara Anda itu juga mengeluarkan uang untuk sebuah perayaan atau momen pergantian. Terlihat begitu. Ada juga yang mendekat. Nah, mendekat dengan gencar untuk hal-hal tertentu yang punya tujuan-tujuan tertentu. Maka dari itu dengan adanya 9 sekup di sini dikatakan agar Anda membuat skala prioritas. Tidak semua orang bisa terlayani, tidak semua orang bisa Anda terima, tetapi penerimaan diri pada orang lain itu penting, tidak terlalu curiga yang berlebihan. Jadi, peristiwa-peristiwa penting ini bisa berpotensi terjadi pada pergantian tahun, maka jenengan bisa ambil sisi positifnya saja, jadikan sebagai antisipasi kalau memang benar ini akan terjadi di pergantian tahun. Buat weton siapa saja dan buat Anda yang selalu setia dengan Ning kene wae. Matur sembah nuwun, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.